Tes 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 tes. Tes tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Apa sih? Ini SD-nya nggak bolos. Bisa ya, lancar ya. Kayak loncat ya. SD-nya nggak bolos kan. Ya, seharusnya udah live. Sudah live. Seharusnya. Iya. Sudah makan siang kah teman-teman yang di Indonesia maupun di Taiwan? Sudah ya? Ini udah mulai belum sih? Udah. Kita tadi makan enak loh. Makan apa hari ini, Di? Menunya? Kari. Tapi karinya kariman apa kan manan ya? Apa? Mansaman. Kok sih Mansaman sih? Kirain Kalimantan. Tadi Iya. kita sebut Kalimantan. Kari Prambanan gitu kan. Kirain. Kalimantan. Teman-teman yang tahu Kaliman Saman apa itu? Kaliman Saman? Kaliman Saman. Kali sama dengan Kali sama dengan saman gitu. Iya, tadi terima kasih untuk yang sudah memberikan coba menu yang enak. Enak pakai banget gitu ya. Sampai sekarang tadi ya, jadi hari ini ya agak sedikit telat ya. Enggak, masih dalam waktunya sih. Masih. Jam 12 tepat untuk Indonesia dan jam 1 tepat untuk Taiwan. Ya. Oke. Udah live sih. Cuma di sini. Kok belum, Mbak? Kenapa? Belum makan. Belum makan. Belum Belum makan. Abis ini langsung makan ya. Karena kalau musim dingin bawaannya cepat lapar, bukan dingin banget ya. Tapi gue musim dingin. Oke. Apa kabar semuanya teman-teman di Indonesia maupun juga dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berada dalam acara obrolan bersama dengan RTSI. Berempat hadir di sini, yaitu saya Parini, Amina Chandra, Yunus Hendri. Dan Aditya. Bagaimana kabarnya Anda semua? Yang pasti cuaca di Taiwan ini, ya terutama di Taipei ya, karena markas besar RTI itu berada di Taipei. Cerah meskipun anginnya sepoi-sepoinya dingin, tetapi membuat hati senang sekali karena kemarin ini baru saja hujan deras, membuat hati galau. Sekarang kalau lihat matahari cerah, wah senang sekali ya. Dan kalau untuk ibu-ibu, karena hari ini adalah Hari Perempuan Internasional. Nah biasanya hari perempuan lihat matahari terang kayak gini, ingatnya apa? Jemuran. Ingatnya apa? Cuci baju. emangnya kamu nggak cuci baju? Tapi maksudnya nggak langsung ingat kayak gitu. Tapi kalau ibu-ibu kayaknya banyak kan pasti. Enggak loh, kayu ya? ingat loh. Oh ya? Oh. Hujan, aduh jemuranku. Oh ya? Dia bukan di dalam rumah. Buktinya dia ini sempat masuk angin gara-gara ngambil jemuran lupa pakai baju. Oh. Baju yang dipakai dijemur gitu maksudnya. Dia nggak pakai baju. Sekarang baju cuma 2. Masih mendingan 2 daripada ke adik cuma 1. Set A set B gitu kan. Iya. Jadi minta beliin baju dong. Mau baju ukuran apa? Ukuran anak-anak umur 12 tahun gitu ya. Udah kurus beda memang. Ya, yang pasti hari ini adalah Hari Perempuan Internasional. Jadi kita mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Ayo ucapan dari cowok-cowok, mas-mas. Selamat dan semangat. Iya, itu saja. Itu semangat dan semangat. Iya. Ya, semangat dan jangan lupa jemurannya. Kirain semangat Balik lagi dan ke jangan jemuran lupa tadi. sampah. Oh, gitu. Jangan sampah. Oke. Kenapa tuh bisa sampah? Iya, kenapa itu? Kenapa bisa 38? Ya, 38 ya, bukan sampah-sampah nasi, sampah bisa sayuran. Iya, bukan sampah dapur. 38 maksudnya sebenarnya adalah 8 Maret, tapi kan kalau di Taiwan kan ngomongnya tuh selalu bulan dulu baru tanggal. Jadi San itu San Ye, Pa itu Pa Hao. Ya, jadi 3 bulan Maret tanggal 8. Tapi disebut jangan sampah. Sanpa. Iya, sampah, sanpua. Ternyata ada banyak ungkapan seperti itu ya. Iya. Dan mungkin tema hari ini mungkin lebih agak serius sedikit nih ya. Karena kebakaran tanda kutip. Dan beberapa waktu ini juga terjadi insiden kebakaran juga nih ya. Ya. Kemudian juga ya memakan Kalau korban jiwa sebelumnya juga. kan sempat di Kaohsiung ya. Iya. Kemudian sekarang ini ternyata ada di Taichung. Dan juga kalau ngomong-ngomong soal kebakaran, aduh jangan benar-benar jangan bermain api deh. Bermain api dalam tanda kutip maupun juga bermain api dengan benar-benar bermain api. Ya, tahu kan bermain api dengan tanda kutip kan? Tahu apa? Jangan angkat jemuran gitu ya. Angkat jemuran pakai baju gitu ya. Main lilin.
main api lilin. Main api Kan lilin. dulu kita pernah kan ya, karena kesel, seorang anak kesel sama ayahnya atau ibunya karena ditegur, akhirnya dia juga sengaja ngebakar kan. Iya. Iya, jadi ya itu dia. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kebakaran. Ya, mungkin dari teman-teman sudah melihat ya berita yang kita posting baik di FB atau di mana pun, sudah mendengarkan kejadian kebakaran yang terjadi di mana itu ya? Di Taichung ya? Iya, daerah di Taichung. Taichung. Di mana menyebabkan korban 6 orang. istri dan meninggal dunia dan 6 orang itu luka berat. Betul. Terbakar hidup-hidup di dalam. Terbakar hidup makanya. Nah itu dia, tentu saja kan kalau kebakaran kita sendiri memang ini sih boleh bilang kejadian yang boleh bilang langka. Kejadian yang mungkin amit-amit sih. Belum tentu seumur hidup bisa ketemu atau gimana ya. Memang amit-amit. Tapi kalau seandainya terjadi itu akan bisa mengakibatkan hal yang sangat-sangat fatal. Seperti yaitu dia terbakar hidup-hidup, bayangkan ya. Nah untuk itu biasanya kenapa bisa sampai segini? Karena pengetahuan mengenai bagaimana mencegah, bagaimana menghindar ini yang mungkin kurang. Karena dianggap remeh gitu. Karena nggak mungkin lah gitu kan, pikirnya seperti itu kan. Sebenarnya banyak sekali sih, termasuk juga bangunan-bangunan ya. Dimana kalau untuk sebuah bangunan apartemen itu harus melewati banyak sekali izin-izinnya. Dari izin pemadam kebakaran, izin kuatnya bangunan itu atau tidak, kemudian lahan-lahan yang digunakan itu juga harus memenuhi persyaratan yang ada. Mungkin hak bangunan tersebut itu bisa dijadikan sebagai tempat gudang, pabrik, industri, atau juga untuk pemukiman. Itu sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang berlaku. Hanya saja mungkin karena masyarakat itu hanya ingin mendapatkan kepraktisan, kemudahan, sehingga mereka mengabaikan aturan-aturan yang diberlakukan. Betul, tapi ya itu dia kan, karena kembali lagi berpikir nggak mungkin, kita hati-hati aja deh. Mana mungkin sih lihat kebakaran kemungkinannya seberapa kecil sih, dan segala sebagainya ya. Betul. Jadi memang yang pemberitaan yang di Taichung kemarin itu ya memang cukup nahas ya. Soalnya itu katanya apinya itu disulut sengaja ini ya oleh salah seorang yang katanya itu dia itu sudah nunggak uang sewa gitu. Uang sewa kamar. Kemudian ditagih sama si pemilik bangunan, pemilik rumah tersebut, dan katanya juga diprotes gara-gara ia pelihara kambing. Jadi ada dua, dia pelihara kambing. Jadi orang ini pelihara kambing dalam rumah. Terus diprotes. Bukan pelihara hewan lainnya itu kambing gitu, Mbak. Pelihara kambing, kemudian dimintain uang sewa gitu ya, mungkin dia emosi atau bagaimana, akhirnya ia menyulut api. Nah, jadi api ini membakar kawasan tersebut, dan juga parahnya rumah-rumah sewa ini kan disekat-sekat. Jadi di dalam di jalannya itu tuh lorong jalannya diisi banyak barang-barang recycle. Nah, itu akan lebih mudah menyebabkan api menjalar. Kemudian juga pintu penyelamatan itu terhambat. Jadi orang tidak bisa keluar dengan cepat. Sebenarnya memang kalau rumah-rumah dalam gedung itu kan kalau bisa di bagian tangga ya, pintu keluar juga kalau bisa sih harus bersih dari barang. Jangan berpikir itu yang maksudnya emergency exit. Iya, tulisnya emergency exit, pas dibuka tumpuk barang-barang yang nggak dipakai. Akhirnya pas giliran bener-bener kita membutuhkan emergency exit itu, larinya itu mesti lompat-lompat, mesti beres-beres, pinggir-pinggir barang baru bisa lari. Nah kalau dalam waktu kepepet, dalam waktu darurat ya mana mungkin kan bisa melakukan hal itu. Betul. Sebenarnya ini kesadaran masyarakat masih kurang sih ya, termasuk juga di Taiwan. Seperti tempat apartemen yang Amina tinggal, masih ada saja orang-orang yang menaruh barang-barangnya itu di ruangan tangga. Penuh dengan tungku untuk bakar uang kertas. Buat sembahyang. Kalau enggak baju-baju yang enggak dipakai, sepatu yang enggak dipakai, sepeda, banyak. Kadang-kadang Amina pas kepengen lagi jalan naik tangga, melihat loh kok barangnya itu kayak sudah di gudang. Jadi itu istilahnya menjadikan tempat umum itu menjadi sebagai gudang pribadi. Dan yang parahnya itu kan sebenarnya itu buat untuk supaya ini exit. Karena memang benar-benar kalau rumah kita sendiri kita usahakan supaya kayaknya apik, besi. Tapi kan kalau yang nggak kelihatan biarinin aja gitu kan. Biasanya kan mereka berpikiran egois seperti itu. Jadi harus lebih sadar diri aja sih ya, jangan taruh barang-barang kita pribadi ditumpuk di sana ya. Soalnya kalau misalkan terjadi kebakaran kan berbahaya. Dan kemarin juga ada salah satu momen yang sangat mendebarkan ya. Jadi katanya begitu ada orang yang sudah kepanasan, dia nggak tahan dengan
asap Panas, di iya. dalam ruangan dia. Akhirnya dia lompat ke tali besinya, dia lompat keluar, dan kemudian ada satu orang itu dia itu jatuh ke bawah. Dan untungnya ada mobil Ya, yang ada parkir di bawahnya. parkir di bawah, jadi dia akhirnya nggak kenapa-kenapa, Nggak nggak ada langsung bahaya luka, nyawa, luka aja. luka. Jadi memang kemarin itu ada momen yang cukup ini ya, soalnya katanya udah terlalu banyak asap, kemudian panas, dia nggak tahan dan dia lari ke tali besi. Iya. Dan Taiwan juga banyak bangunan itu juga tali besi. Oh iya. Iya, meskipun Jadi- dibilang kan Taiwan aman, Iya. tapi tetap aja mesti Tetap ada tali besi. Dan tali besi sebenarnya sih peraturannya tali besinya itu tetap mesti ada pintu. Iya. Ada pintunya itu ya entah itu digembok Digembok, dengan gembok yang maksudnya atau gini, yang pasti bisa menjadi dibuka. Sampai sewaktu-waktu. Tapi kadang-kadang orang mengabaikan ya. Betul, Akhirnya memang betul. jarang Nggak ada yang dipakai kan. nyangka, Terus terang di rumah Farini juga Farini baru sadar kuncinya di mana ya? Waduh. Jadi bisa dibuka nggak itu? Bisa dibuka Ya itu pintunya. bisa. Dikunci. Ada kuncinya, ada Oh. gemboknya. Karena kan kalau Farini nggak digembok orang bisa Oh, sewaktu iya. waktu masuk dong. Karena lantai 1 ya. Iya. Lantai 1 lebih bahaya. Iya. Jadi kan pas itu belakang baru pikir-pikir, oh iya, buru-buru cari, oh lihat tadi, oh ternyata ada dan langsung coba. Dan memang agak susah sih, karena itu udah lama sekali. Kan di luar, namanya juga teras kan di luar kan kena hujan kenapa itu gampang karatan. Akhirnya diminyakin lagi. Dan kalau perlu mungkin ada rencana juga mau ganti gemboknya lah. Kalau nggak percuma, seandainya ada bisa ada segala macam udah ikutin, tapi pas kira itu ya karena karatan, karena sudah lama nggak diperiksa. Seperti halnya nih ya kalau seandainya ini kita di rumah atau di kantor memang ada yang namanya alat pemadam kebakaran, extinguish ya. Tapi kalau seandainya sudah lama nggak dipakai, ditaruh dan kadaluarsanya sampai bertahun-tahun pas mau pakai keluarnya apa lagi? Nggak ada yang keluar gitu. Jadi kosong. Sekarang juga sama sih di tempat apartemen Nina tinggal semuanya udah kadaluarsa. Jadi tidak diganti yang baru. Padahal itu memang termasuk barang cepat habis ya. Harusnya juga ya harus diganti. Ini memang biaya, ya tetap harus jadi biaya yang harus dikeluarkan. Ya, tapi untuk keselamatan kita ya nggak apa-apa lah biaya tersebut menurut saya sih apalah artinya gitu ya demi nyawa kita ataupun nyawa orang lain. Tapi kan pikir-pikir, nah itu kan misalnya kadaluarsanya 5 tahun. 5 tahun berlalu nggak ada apa-apa. Iya. 5 tahun lagi ganti. Aduh, tapi kayaknya ada kok kejadian buang begitu sih katanya. Ya banyak sih yang berpikiran seperti ini sih. Kayaknya belum giliran aku deh. Iya. Kayaknya belum saatnya dibagi-bagi Kita saya deh. lagi 5 tahun Iya, 5 tahun lagi deh baru itu. Ini 5 tahun aman-aman aja ya. Ya 5 tahun lagi deh. Akhirnya ya giliran pas ada kejadian, nah itu dia. Iya. Penyesalan selalu datang terlambat itu dia katanya ya. Tapi memang sih misal kalau memang ada terjadinya insiden kebakaran, sebenarnya itu hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya itu akan ada dua yang paling berbahaya. Yang pertama pasti api dong. Ya. Dan kedua itu sebenarnya yang paling berbahayanya itu adalah asap yang ditimbulkan ya, oleh kebakaran tersebut. Betul. Jadi misal kalau memang terjadi insiden kebakaran, otomatis kita harus tiarap atau berbaring Cari di yang atas terendah lantai, mungkin gitu. karena asap biasanya Asap itu selalu maksudnya menyebar lewat atas gitu kan. Jadi kalau mau kabur juga jangan lari ke lantai atas, melainkan harus lari turun ke bawah gitu. Dan kemudian juga kalau seandainya memungkinkan secepat mungkin menggunakan anduk lah, kain Yang basah lah Betul. untuk untuk melindungi kita ya. Sedangkan kalau menerobos api dan juga bisa kalau istilahnya halangin asap. Betul. Ya, jadi selain juga beberapa cara tadi ya sebenarnya juga banyak langkah kita tuh harus mencegah kebakaran. Jadi misalkan kalau keluar rumah yang namanya colokan, untuk diperiksa kompor apalagi ya, kompor yang ada kompor gas di rumah itu juga harus yang lagi masak air dimatiin. Ya, ini pernah kejadian gitu. Ini juga pernah sekali. Sampai kering. Bener-bener kering. Waktu itu Farini ingat banget ya karena Farini kan juga pancinya. Belum sampai kalau Farini sih belum sampai. Kalau Farini bukan panci, teko buat air. Tapi teko sebenarnya itu bukannya biasanya bakalan otomatis tuh. Misalnya kalau udah Ada panas bunyi. dia langsung. Oh itu listrik, ini kompor. Gas masak air di kompor. Iya waktu itu kita masih enak-enak loh ikut nonton konser atau apa di Cakesek Memorial Hall dengan berempat keluarga nih keluar nih kucuk-kucuk udah gitu pas belum baru ingat kayaknya tadi masak air ya tapi enggak ya udah gitu pas pulang ke rumahnya udah asap semua dan airnya itu udah kering dan tekonya itu udah benar-benar itu udah hitam semua, udah kering semua. udah kering banget, Buru-buru kering itu udah kelihatan isinya apa juga nggak tahu udah kering. Dan mungkin karena gasnya itu sisanya memang nggak terlalu banyak, jadi sampai gasnya habis. Kalau seandainya gasnya tabung gasnya masih banyak, nggak tahu tuh gimana nasibnya. Ya, jadi Yunus juga hampir sama dengan Kak Farini yaitu waktu masak air juga, tapi kebetulan lagi dalam rumah sih, jadi di dapur Yunus di ruang tamu.
udah lama-lama gitu kok cium bau asap, kira ini mungkin tetangga lagi bakar apa, nggak inget loh ini tuh lagi masak air. Bahaya banget Dan ya. begitu lewat baru lihat, oh iya itu air. Wow. Sama kayak Kak Farini, jadi udah. Untung masih di rumah. Iya. Padahal kali ini pakai Nakutin tekonya itu yang kalau dia mendidih bisa bunyi. Oh, Cuma stainless karena steel. nggak ada di rumah, Nggak itu nggak ada di rumah, mungkin tetangga juga bingung ini apa kali ya basicnya. Udah 1 jam bunyi terus gitu nggak dimatiin gitu ya. Serem ya. Iya makanya justru kadang-kadang ya jangan berpikir saya bakalan ingat, tapi sewaktu-waktu bilang tiba-tiba ada urusan mendadak atau mungkin ada telepon lupa ngobrol, lupa dengan yang apa yang sebelumnya kita lakukan. Betul. Benar sih. Emangnya kalau memang pada saat lagi masak kompor, kalau memang mau ditinggal itu dimatiin. Matiin aja dia udah Matiin aja deh. deh. Lebih Tapi aman. kalau masak gitu ya soalnya nggak enak dong Kamina nanti katanya bilang gitu. Kalau lagi masak tiba-tiba ada telepon matiin dulu, nanti sayurnya jadi nggak enak. Daripada lupa. Daripada lupa. Ayo milih kebakaran bahaya atau Nggak milih nggak enak. Iya, jadi jangan menganggap nggak apa-apa sebentar doang kok. Nggak apa-apa kok, bakalan inget kok. Nah itu dia biasa nggak apa-apa akhirnya malah ada apa-apa gitu ya. Jadi harus Harus waspada, ditungguin sih ya. waspada terus ya penggunaan elektronik, Betul. kemudian penggunaan gas ya, kompor. Ya, Pokoknya pasti yang gampang jangan menimbulkan bermain api. Oh ya jangan. Oke teman-teman, untuk acara di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Nah, Chandra. Dari Sandri. Dan Aditya. Mohon pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Nah teman-teman sendiri ada gak yang pernah memiliki pengalaman saat kebakaran? Kalau seandainya saat kebakaran, saat kebakaran apa sih yang harus diperhatikan? Kalau dulu sih kan banyak yang bilang katanya yang penting nih ya bawa surat-surat penting. Surat-surat Kalau kebakaran. pasti. Soalnya kalau mau urus lagi kita nggak ada dokumen yang Repot. terkait repot. Gitu. Kita nggak tahu dokumen apa yang Tapi bisa kan sekarang ngebuktiin surat-surat kita. taruhnya di deposit iya. uang. Jadi bawanya apa sekarang? Paspor pasti. Paspor. Kita sebagai warga negara asing ya paspor. Ya, paspor mungkin kemudian kakak ya kali ya, kartu keluarga yang di Indonesia. Yang kemudian pasti KTP, tentu saja gitu. harus mempertimbangkan posisinya tuh di mana. Oh iya. Jangan Soalnya api cepat loh. jelas-jelas itu Ya, yang kebakaran api di luar cepat. sana. Ini ada pengalaman Kebakaran temannya api cepat. Aminah, Hmm. mantan suaminya, Mhm. gara-gara dia balik ngambil barang, Udah. ya udah, akhirnya Enggak. menjadi Wassalam, korban. gitu. Iya. Soalnya api kan cepat. Iya, kadang-kadang nggak Dia- tahu. Dia masih merasa bahwa masih sempat. Hmm. Dia bawa mamanya sama anaknya turun ke bawah, terus dia pikir masih sempat. Dia naik lagi ke atas, ya sudah. Oke, berarti misal kalau memang terjadi insiden seperti itu, kalau memang sudah berhasil keluar dengan selamat, udah dulu. lepaskan saja semuanya. Yang penting kita selamat sekeluarga ya berarti. Iya, yang penting kita selamat dulu karena mungkin betul. kalau misalnya di rumah masih ada uang nih, saya taruh Waduh. tadi uangnya kalau habis belanja nih sisanya masih ada. Karena uang segitu balik lagi terakhir ya api itu bisa menyerang juga kan. Betul. Dan biasanya kalau seandainya kejadian apapun jangan panik. Meskipun tiap kali kita ngomong sih Pasti panik. bilang teori gampang pasti panik kan. Ya tapi sedak-sedaknya tenangkan diri dulu dan pikir bener-bener. Kalau panik akhirnya biasanya berpikiran yang gimana ya gitu. Tapi ada yang panik malah hebat. Ada Bisa juga lompat. kejadian dia bawa karena saking paniknya amanya itu digotong sampai turun ke bawah. Ada dari lantai berapa sampai lantai berapa. Dan dia berhasil menyelamatkan amanya. Terus majikan juga sampai nangis-nangis merasa terharu. Merasa amanya kan diselamatkan, yang diutamakan itu anaknya. Jadi inilah yang harus kuselamatkan dulu ya sebelum gimana ya. Nah, ada yang bilang aduh saya gendongnya nggak kuat, saya tinggal dulu lari dulu. Yang itu yang malah ketinggalan. Iya. Kemudian misalkan memang ada teman-teman yang mungkin biasanya kerja di pabrik ya, mungkin ya, ataupun kayak di panti asuhan, panti jompo gitu kan, biasanya bakal diajarin tuh oleh departemen kebakaran. Misal kalau memang terjadi kebakaran, itu mesti ngapain aja, prosedurnya seperti apa, mungkin itu harus diperhatikan lagi. Misalnya kalau terjadinya api, yang pasti panik, nggak mungkin nggak panik. Iya sih. Jadi tapi misal kalau memang sudah tahu prosedurnya, seharusnya semestinya ya tidak bakalan sekacau sebelum kita tidak mengetahui prosedur tersebut sama sekali gitu kan. Iya, seperti misalnya kalau gempa bumi harus ngapain. Kita harus tahu nih, di bawah kolong meja, di bawah, maksudnya dia buruan keluar, cari tempat yang lapang. Kalau kita nggak tahu sama sekali, ini malah cari ke puing-puing, bukannya lebih parah lagi. Jadi inilah yang harus dipelajari dan ini juga yang harus diketahui ya. Dan ada juga sih kalau seandainya panik, biasanya orang jelas-jelas mestinya bawa koper isi sesuatu, bawanya malah bantal. Farid pernah lihat. Terus terang Farid
melihat ya kejadian kebakaran. Ya kebakaran saat itu ya Brandu sudah datang, udah tolong. Ada orang satu ya udah kucuk-kucuk cuma pegang bantal doang, jalan semua kan yang sedih padahal udah keluar sih. Nah itu dia kadang-kadang kalau panik kayak gitu, iya. Iya, salah ambil terus sudah panik gitu. Iya, ini ambil malah ambil kulkasnya orang. Waduh. Hebat dong. Kulkasnya orang. Masih sempet nih. Iya, ambil kulkas hebat loh kalau gitu. Iya, ngegotong kulkasnya turun gitu ya. Iya. Iya, kenapa tadi Kadit mau apa? Enggak, ini ada salam-salam dari teman-teman kita yang udah nonton ya. Siaran langsung kita ini dari Sri Mas Ria. Mas Ria, maaf ya. Surabaya Monitor katanya. Jawabnya belum Mbak. Tadi mungkin tadi kita menyapa dengan sudah makan belum? Sudah makan belum? Kemudian ini dari Yani Lindawati, dari Chongli hadir, Kak Amina Chandra, Kak Farini Anwar, Kak Idris Kadit. Wah, absen semua hadir. Selamat siang. Iya, kemudian ini ada dari Huda Nur Hanif Prasetya, katanya Kartosuro nyimak kalau kebakaran langsung menghubungi nomor darurat. Betul, betul. Ingat nggak nomor daruratnya apa? 110 dan 119. Wih, ya, itu dua. ditawa. 119. Meskipun kadang-kadang kembali jelas-jelasnya iya. Oh, ini juga penting loh. Iya. Soalnya nanti kan ngomongnya pakai bahasa Mandarin ya. Kemudian kita juga harus melaporkan ada kebakaran di mana, alamatnya menggunakan bahasa Mandarin. Berarti bagi teman-teman yang masih belum bisa ngomong bahasa Mandarinnya, alamatnya gitu ya. Pelajari dulu. Kasih ke majikan, tizu. Ya, kalau misalkan memang majikannya nggak bisa ya, berarti kan semuanya harus lakukan sendiri, otomatis ya harus tahu. Iya. Terus katanya Halimatus Sadia, Sumedang panas full siang ini, enak banget nih, ditemani tahu crispy khas Sumedang. Waduh. Bagi dong ke sini. Mulut-mulutnya begitu. Untuk Halimatus, salam ya. Apa kabarnya? Kemudian Liana Su juga menonton. Nah, terus ini dari Nenek Nila nih. Halo, Iya, udah kasih lope-lope gitu. Lope-lope. Iya, kemudian dari ini ada ngomong lagi nih, katanya Ila Siti hadir nyimak. Terima kasih sudah hadir. Udah ini terakhir nih, Mimi Oksti Anawati. Maaf ya. Kak Adit lagi belajar membaca. Iya, lagi belajar membaca. Ini lagi kejauhan ya. Kejauhan. Ya, nyimak katanya. Oke, terima kasih sudah hadir untuk nyimak. Ya, jadi kurang lebih udah ngomong panjang lebar tadi ngomong soal kebakaran. Jika Anda memiliki pengalaman juga boleh bagikan ya. Boleh. Kita bicarakan sama-sama di sini dalam acara obrolan. Betul. Kemudian juga yang pasti kita semua harus stay safe. Dan juga harus memperhatikan segala sesuatu ya, protokol kesehatan, dan juga ya itu dia karena ya kalau musim dingin pakai pemanas kadang-kadang juga bahaya kebakaran. Musim panas juga kadang-kadang lebih gampang kebakaran. Jadi kapan saja, di mana saja harus yang namanya hati-hati dan hati-hati. Iya. Hati-hati dan hati-hati ya. Hati-hatinya itu. Kita kalau makan hati-hati. Ya udah. Enggak, karena kalau di Indonesia perlu gini kan mani gitu kan. Mani. Jadi kita mesti pakai hati juga ya. Kalau yang gede, Pak. Gede. Iya. Gitu ya hatinya ya. Lope ya. Oke deh, sekarang kita pamit dulu. Sampai jumpa. Dadah.